Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Hari ini kita akan bahas tentang tasawuf. Apa sih konsep tasawuf? Siapa para penggagas dan juga tokoh-tokohnya. Baik, yang perlu kita pelajari terlebih dahulu yaitu terkait dengan terminologi dari tasawuf ya. Apa sih tasawuf itu kan begitu. Kita harus pahami dulu terminologi apa itu tasawuf. Gitu. Jadi tasawuf berasal dari kata sufah, as-sufah ya. As-sufah itu bermakna lembut. Jadi yang paling cocok ya dari beberapa terminologi yang disampaikan tadi, itu yang paling cocok adalah as-sufah. Baik. Jadi terminologi yang paling cocok terkait dengan bahasan kita kali ini adalah as-sufah itu adalah lembut ya. Berarti apa sih sebetulnya ya secara terminologi bahwasanya tasawuf ini adalah sesuatu hal ya, sesuatu ikhtiar kita untuk bagaimana mensucikan diri ya. Ya, jadi kita mensucikan diri ya, terbebas dari beberapa hal-hal yang bersifat negatif ya, berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi hal-hal yang negatif yang tentunya sebagai puncaknya tetap menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Kenapa? Karena orang yang sudah bersih hatinya itu nurullah ya, nurnya Gusti Allah itu akan mudah sekali untuk masuk dalam hati kita. Jadi sebetulnya yang menghalangi hidayah Gusti Allah itu sebenarnya adalah karena memang ada beberapa hal-hal yang menutupi atau menghijab kita. Contoh yang paling sering tentu dosa. Dosa itu juga akan menghijab kita dari nurnya Gusti Allah. Jadi gitu. Terus kemudian yang perlu kita pahami juga di sini tasawuf itu ada beberapa jenjang tentunya ya. Ada beberapa aspek. Terus bagaimana sih sebetulnya kita caranya untuk membersihkan hati kita gitu ya. Sebentar saya buka dulu untuk cara-cara untuk membersihkan hati kita. Ada beberapa hal. Ada. Nah, baik. Ini langkah-langkah untuk bagaimana sih mensucikan diri gitu ya. Bagaimana untuk membersihkan hati kita? Yang pertama adalah tazkiyatun nafs ya. Yaitu upaya kita ya untuk memiliki kepribadian yang sesuai dengan tuntunan. Jadi yang kita pelajari di mata kuliah agama Islam 1 tentu itu yang bersifat syariat. Syariat itu ya kalau kita ngomong step by step tahapnya tadi. Yang pertama itu kita harus belajar syariat dulu. Ya. Ketika syariat kita kuat, syariat kita bagus, syariat kita sudah benar-benar matang, maka kita akan naik ke satu tahap lagi ya. Yaitu kita bisa naik ke torikoh atau torikot ya. Jadi setelah syariat naik lagi ke torikoh. Torikoh itu sebenarnya jalan. Ya, jalan kita untuk ya tazkiyatun nufus tadi. Bagaimana membersihkan diri. Kemudian setelah kita sampai kepada torikoh, mungkin bisa ikut torikoh. Karena torikoh itu harus ada gurunya, harus ada mursyidnya. Gitu ya. Naik lagi, kemudian kita menjadi ma'rifat. Ma'rifat itu setelah kita dibimbing oleh mursyid, ya, bagaimana mensucikan diri, kemudian bagaimana untuk membersihkan hati. Setelah hati itu bersih, kemudian diisi dengan zikrullah. Bahwasanya diisi dengan hal-hal yang bersifat ruhaniyah, ya, gitu ya. Jadi kita mengesampingkan duniawi, tapi bukan berarti kita tidak butuh dunia, tidak. Gitu ya. Tapi untuk porsi kehidupan kita itu tentu akan lebih banyak berpikir bagaimana ukhrawi kita atau bagaimana nanti kita di akhirat. Nah, karena ketika orang sudah berpikir sudah ikut toreko itu pikirannya begini,
Ya, hari ini kita bisa makan. Nah, makan kita itu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Hari ini contoh mungkin kalian nanti sudah bekerja di teknik mesin. Kemudian kalian sudah bekerja di pabrik-pabrik hebat umpamanya. Cara berpikir orang-orang sufi, orang yang sudah toriko, itu berpikirnya begini, ya. Bagaimana kita mampu menghasilkan uang yang banyak umpamanya. Tapi bukan berarti uang banyak itu berfoya-foya, tapi bagaimana uang banyak itu bisa mendukung ya kepribadian kita. Contoh, aku pengen duit-duit, aku pengen kerja di perusahaan multinasional umpamanya. Tapi saya berharap dengan saya bekerja harus dapat uang banyak, saya bisa zakat, saya bisa sodako. Nah, untuk masjid itu saya bisa nyumbang, nggak ngomong tok atau jaluk sumbangan tapi nggak mau nyumbang. Nah, itu adalah konsep-konsep sufism. Ya. Jadi bagaimana kita tetap dunia itu butuh, karena itu mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang bagi kita ya, ladang bagi kita manusia ini untuk nanti bagaimana mencerminkan kehidupan kita. Ibarat kita sekarang adalah monjo, penanam, menebar benih. Nah, maka kemudian benih itu akan kita tuai nanti di akhirat. Gitu ya. Namun jangan kemudian ketika kamu kerja tok mek sing kok kejar itu hanya uang. Ya pokok sugih ning donya urupe penak, duit akeh, ya mangan enak, terus enak, bojone akeh, umpamane seperti jangan. Nah, jadi konsep sufism itu atau orang-orang sufi berpikirnya begitu, nggak apa-apa. Jadi banyak ada para tokoh-tokoh sufi itu yang kaya. Jadi sufi itu bukan harus yang anu loh ya, harus yang do alas-alas, kemudian dia tidak mau kerja wiritan bukan ya. Jadi sufi itulah pola sufism, itu adalah pola berpikir, cara berpikir kita bagaimana untuk tetap semua terpaut kepada Allah. Ya, kemudian umpamanya kita sedang longgar-longgar, nah bagaimana kita tetap zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena apa? Dengan berzikir itu tentu tatmainnul qulub apa namanya? Hati kita akan tenang gitu ya. Jadi orang-orang yang mempunyai karakter sufi itu biasanya seperti itu. Ada apa namanya? Ada waktu longgar, dia berzikir kepada Allah dan begitu. Kerja, tapi kerjanya tetap diniatkan untuk tadi mencari ridha Allah. Hari ini kita belajar ya kita untuk apa? Untuk menggapai ridha Allah, bukan untuk cari pekerjaan atau ketika kita belajar, kita bukan untuk cari pekerjaan terus doakan, enggak. Tapi mungkin dengan seperti ini kita belajar, terus Gusti Allah ridho. Sehingga keridhaan Allah itu akan mampu mengantarkan kita kepada kehidupan yang benar-benar berkah. Gitu loh. Kemudian jenengan mungkin hari ini kita tidak merasakan, sama opo sih belajar agama, saya orang teknik ngapain belajar agama. Nah, begitu. Mungkin itu ya, mohon maaf, godaan setan seperti itu. Yuaswisu fi sudurin nas. Jadi setan membisikkan hal seperti itu biasanya. Nah, orang tasawuf mencoba untuk mengasampingkan itu. Boleh kita bekerja, tapi tetap diniatkan karena Allah. Kita bekerja, pengen dapat uang banyak, tapi jangan diniatkan sampai situ saja. Diniatkan maksudnya ketika uangnya banyak, kita bisa cepat bersedekah, kita bisa mengeluarkan zakat, kita bisa jariyah, kita bisa beramal soalnya lebih banyak daripada orang-orang lainnya. Nah, itulah sepertinya contoh-contoh pola pikir. Nah, kemudian terkait dengan step-step tadi, bahwasanya pertama adalah syariat, kemudian adalah thariqah, ya. Ibarat begini ya, kita itu mengarungi samudra ya, ibarat mengarungi samudra. Ini ada di kitab Tabaqatul Asfiya, Tabaqatul Auliya masalah. Jadi apa namanya, syariat itu ibarat perahu, ya. Syariat itu ibarat perahu atau sampan lah, untuk kita pribadi itu sampan. Sedangkan torekoh itu ibarat samudra yang luas. Nah, samudra yang luas itu kita mau kemana itu harus dibimbing. Ya, makanya saya bilang tadi bahasanya torekoh itu harus ada yang membimbing. Ya, harus ada baiat, harus ada yang membimbing. Ya. Minimal kita dibimbing oleh kompas kalau dalam konteks ya. Kita punya perahunya perahu syariat. Kemudian kita harus punya pembimbing untuk mengarungi torekoh tadi. Banyak sekali torekoh ya.
Jadi banyak sekali toreko. Nah, kita butuh pembimbing itu untuk mengarungi samudra tadi, samudra toreko. Terus kemudian apa yang sebetulnya kita cari gitu loh. Ya, kita mencari mutiara yang ada di dasar laut. Mutiara hakikat namanya. Mutiara hakikat yang ada di dalam laut. Dan bagaimana caranya? Ya caranya perahunya dikuatkan dulu gitu loh. Jangan sampai perahunya jebol. Ya mati di sini saat turunnya nemu nemu mutiara ya mati di sini kelep di sini ya. Ya, nah. Kemudian kalau jenengan sudah mengarungi samudra, perahu sudah bagus, sudah kuat. Mengarungi samudra, tidak ada kompasnya, yuk buyar sama mule, kayak orang gendeng. Ya, muter dari kanan ke kiri kan nggak temu. Makanya harus dibimbing oleh mursyid gitu. Nah, mursyid itu akan mengantarkan arah kemana sih sebetulnya mutiara yang akan kita cari tadi, gitu loh, mutiara hakikat yang akan kita cari tadi. Nah, kemudian ya ketika kita sudah mengetahui posisinya itu disebut ma'rifat. Kita sudah ma'rifat, sudah mengetahui oh ternyata di sini posisinya seperti ini. Nah, itu dari tahapan yang dibimbing mursyid tadi. Kemudian ketika kita sudah menyelam, terus kemudian kita mendapatkan mutiara itu disebut hakikat. Itu hanyalah gambaran loh ya, ini bukan ini gambaran bahasanya logisnya itu begitu prosesnya antara syariat kemudian thariqah, naik sedikit lagi ma'rifat, naik sedikit lagi hakikat. Bagus, apakah saya sudah sampai? Belum ya, sama ya. Jadi semua itu butuh proses. Tapi minimal ketika kita mau menerapkan konsep-konsep sufism tadi ya seperti yang saya contohkan tadi. Bahwasanya kita belajar itu hari ini aja mas, semoga aku oleh pekerjaan. Jangan begitu niatnya. Ya, lek kamu hanya niat semoga untuk pekerjaan sudah, ketika kamu jawab pekerjaan sudah selesai hidup kamu, kan begitu. Tapi harus lebih lagi, bagaimana dengan kamu belajar teknik mesin ini, ya bilang pada hadirnya bahwasanya, loh, saya supaya tidak kalah dengan orang-orang yang di luar muslim, non muslim lah ya. Muslim itu hebat-hebat ya. Kenapa kita yang seharusnya punya secara konsepsi keilmuan malah kita kalah dengan mereka? Kita sebenarnya lebih hebat daripada mereka. Dan punya nilai plus, hebat di tekniknya, hebat di agamanya. Karena agama itu menjadi filter kehidupan kita. Ya, ketika kita hanya percaya kepada keilmuan umum, tok sekuler kita. Ya. Sampai gak kober mikirno pangeran umpamanya. Gak kober sholat sekuler gitu. Ya, menjadi sekuler, ekstrim kanan, ekstrim kiri, mohon maaf ya. Ekstrim kiri. Gak peduli bi agama. Oke. Sholat ditinggal, ya maksiat terus jalan. Akhirnya apa? Ketika kita tidak dibimbing dengan, tidak difilter dengan agama, tentu ketika kamu mendapat uang ya apa namanya? Arahnya mesti arah hal yang negatif, hal yang berbau maksiat kan begitu. Contoh ini Mas Dimas ini sudah kaya raya, sudah mesin jago, menjadi CEO perusahaan multinasional, ya pasti yang dia cari karena dia tidak punya filter sudah, ya mohon maaf, ya ketika uangnya banyak ya apalagi ya cari perempuan biasanya begitu, terus kemudian judi, kan arahnya mesti ke sana. Orang-orang yang tidak punya filter. Nah, tapi ketika kita memang niatannya sudah bagus ya, pola pikir sufism itu kita tanamkan mulai hari ini. Ketika kita kaya raya, ya pasti pola pikir kita ya bagaimana kita ngasih orang yang tidak punya, bagaimana kita bisa membangun masjid, bagaimana kita bisa membangun pendidikan, mesti begitu pola pikir. Karena kan berbeda. Nah, itu bedanya ketika kita tidak difilter dengan agama dan yang difilter dengan agama. Nah, dari itu konsep sufism ini adalah konsep bagaimana kita itu benar-benar tazkiyatun nufus, mensucikan hati. Artinya apa? Niat kita itu benar-benar toto. Nah, apapun itu tergantung pada niat. Innama a'malu binniyat ya. Tentu apapun itu ya kita niatkan. Dalam konsep Imam Syafi'i menerjemahkan innama a'malu binniyat itu adalah angin pastinya sampurnane amal. Nah, sedangkan Imam Hanafi, maaf, keliru. Ketika Imam Syafi'i itu menerjemahkan innama amalu binniyat itu angin pastinya saing amal. Kalau dalam bahasa pesantren ya. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, angin pasti nih sampurnane amal. Apa berbeda Gus? Kedua hal yang berbeda.
Ketika kita memaknai bahwasanya penyempurna saja, berarti niat itu bukan sesuatu hal yang harus kita anggap urgent, kita anggap penting. Tapi Imam Syafi'i menganggap bahwa penting. Sahnya amal itu tergantung niatnya. Karena apa? Ternyata muaranya akan berbeda. Jadi ya, kan itu hal tadi. Contohnya Mas Dimas ini pinter teknik mesinnya. Kemudian agamanya juga bagus. Lah Mas Fahmi ini yang presentasi tadi ini pinter. Podo-podo pinter ya secara keilmuan umum. Tapi ternyata agamanya dikesampingkan. Nah, tentu Mas Fahmi ini ketika dia kaya raya, podo-podo duit 1 triliun umpamanya. Mas Dimas ini akan berpikir ya ke arah yang kanan tentunya. Ya apa bangun masjid, ya apa zakat, ya kan begitu. Nah, Mas Fahmi dia akan ekstrim ke kiri. Golek wedokan sing akeh umpamane, dulin-dulin umpamane. Ya pergi ke kasino, kan begitu. Ya, sama sebetulnya ini prosesnya sama. Tetapi yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kehidupan kita itu tidak hanya di dunia loh Raya. Dunia ini paling banter kalian 80 tahun, 70 tahun lah. Kadang menunggu sing ngrepoti. Sanak putune sedongan undang mati ngrepoti. Ya kan begitu kan ya. Wah, 80 tahun itu biasanya bisa ngerepoti anak putu, tambahan, ya, tambah nggak enak begitu. Ya moga-moga kita tetap diberi umur yang panjang dan sehat walafiat. Nah, kan begitu. Terus dari sisi medis pun juga begitu. Umpamanya Mas Fahmi senang minum arak, senang medok umpamanya, ya, karena duitnya banyak. Ya, saya itu pernah begini ya. Pas waktu setelah tahlilan itu, yang dulu ada seorang anaknya pejabat yang kaya raya, dia harus kemudian membawa mobil nabrak orang mati itu ya. Ada orang berpikir begini, anjane goro-goro ekonomi ya. Gara-gara ekonomi, orang gara-gara punya uang banyak, orang itu kemudian pacaran, ya nabrak wong, kemudian akhirnya mateni wong. Kemudian ada salah lalu rendah. Orang yang jual diri juga gara-gara ekonomi kan begitu. Karena salahnya lah gitu. Goro-goro tidak duit, dia jual diri kan begitu biasanya. Kepepet terkait dengan ekonomi, kemudian dia jual diri. Lo sing bener sing saya bilang yang bener sing ngamati, pengamat ya bener. Gak mungkin mau disalahkan. Nah, artinya begini bahwasanya tetap yang bener adalah ya orang yang belajar tentang agama. Umpama podo-podo sugi, dia akan berbeda jalurnya. Sing ini orang ini adalah cerminan dari mazra'atul akhirah. Dan Mas Dimas tadi adalah cerminan bahwa kehidupannya begitu. Dia nyumbang ke masjid, nyumbang ke panti asuhan, nyumbang ke mana duitnya kayak foto-foto duit 1 triliun. Lah Mas Fahmi ini ekstrim kiri, medok, judi, umpamanya begitu. Ya, umpamanya ini Mas ya. Gak peduli dia terkait agama, karena kesenangan dia. Nah, yang jelas bahwasanya ya itu adalah representasi kehidupannya. Ketika seperti itu tentu Mas Dimas nanti ketika hidup di akhirat, kita akan hidup dihidupkan lagi oleh Allah di akhirat nanti, yang tentu kita tahu untuk saat ini ketika kita hidup di akhirat salawas ya cerminannya yaitu tadi engko berarti dibangun masjid, dibangun kerajaan di suratku. Dari Mas Fahmi jelas ini nanti tempatnya ini akan di neraka. Nah ini contoh saja ya Mas ya. Semoga naudzubillah bukan dalam. Si fulan lah Pak. Si fulan yang kehidupannya berfoya-foya ya sudah. Karena keuangannya habis ya, digunakan untuk seperti itu ya sudah. Ketika di akhirat dia tidak punya amal sama sekali. Bahkan sudah diintipin rokok asalnya seperti itu. Nah makanya saya harapkan kita yang sekarang ini kuliah di perguruan tinggi Islam, kita harus mampu memanage manajemen kolbu. Ya. Jadi setelah semua niat kita benarkan, kemudian tazkiyatun nufus tadi, ya. Yang kedua adalah kita adalah mujahadah dan riyadhah. Ya. Jadi ini mohon maaf tak cerita namanya. Jadi dulu itu saya itu bukan orang pinter, itulah. Tapi ilmu saya tak riyadhah. Saya tuh kuliah itu dulu ngerowot itu enggak makan nasi. Terus biasanya kalau Senin sama Kamis di puasa. Nah, sekarang enggak puasa menurut saya agak sedikit flu tadi apa? Jadi ilmu saya tak riyadhoi, tak tirakati lah begitu. Menurut saya yakin akan berbeda hasilnya. Nah, ilmu yang ditirakati dan tidak itu berbeda. Ini contohnya, saya nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu jauh-jauh. Tak contoh awakku deh.
Setelah tak riyadhoi tentu saya akan punya niat kuat. Aku kepingin begini nanti setelah lulus. Ya alhamdulillah tercapai. Karena ya tadi ilmu bareng saya sama teman-teman itu, ada yang teman saya itu IPK-nya 4,00. Ada itu. Teman saya. Saya itu ya bingung. Bingung golek kerjaan. Ya karena yang dipikiran hanya hal-hal yang bersifat umum saja. Pokoknya aku pinter, kemarin pinter level kerjaan, sudah begitu aja. Muternya ke situ tok. Ya saya enggak. Saya yang penting sekarang cari ilmu, wah nanti jadi apa, dapat pekerjaan untuk tambah nganggur, urusannya pengiran. Yang penting kan saya sinau temenanan, kemudian tak riyadhoi. Riyadhah itu apa? Ditirakati lah real kita. Ya, ditirakati. Ya, kemudian alhamdulillah ya. Tapi tetap semua beridznillah loh ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Kok rono aku riyadhah, mari aku sejangan. Tetap harus kita tetap rendah hati. Artinya ya krono kita riyadhah mungkin Gusti Allah ku seakan ngawake ngono. Nah, ngono paham ya. Jadi pola pikirnya jangan begitu. Krono aku riyadhah mari ngono Gusti Allah, kayak jangan. Jangan hitung-hitungan seperti itu. Tapi berpikir bahwasanya ya dari kita riyadhah, kita sering puasa, kita sering beribadah kepada Allah, Allah itu ridho kepada kita. Nah, ketika Allah ridho, apapun yang kita inginkan itu pasti akan mudah tercapai. Ya mohon maaf, ini sedikit cerita dulu. Ketika saya beasiswa ke Malaysia, ya, ini saya ceritakan ya, saya itu beasiswa itu sebulan 15 juta, Indonesia. Itu enggak bohong, betul. Saya itu sebulan 15 juta untuk Malaysia. Itu duit tok ora campur godong. Iku lek ditukokne cilok ambek bakso ngono mungkin iku sak fakultas saintek itu renang ambek mangan bakso. Nah, itu contoh saja. Artinya apa bahasanya saya dulu juga nggak berpikir sampai seperti itu, nggak berpikir. Kemudian saya pernah punya keinginan kuat sekali. Dulu zaman saya itu lulus 2011 ya. 2011 itu aku ndelok motor sing apik iku Innova, Kijang Innova lho, apik rumah saku paling apik. Dulu belum ada Alphard dulu. Mungkin Fortuner malah belum ada ya, enggak tahu lah. Dulu masih apik iku rumah saku iku Kijang Innova setahu saya. Saya punya keinginan, dari keinginan itu harus diradoi, ditirakati. So, aku lulus 5 tahun lah, maksimal itu 5 tahun kelulusan saya itu saya harus lah iso kudu iso tuku mobil dewe. Target saya 5 tahun sih maksimal. Ya alhamdulillah belum sampai 5 tahun, sudah 2 tahun 3 tahun saya bisa beli mobil sendiri meskipun tidak harus Innova. Karena ternyata Innova itu boros. Geopol. Ya, kayak saya sering sendirian sama istri yang eman. Itu begitu. Dengan cara real toh, ya. Jadi ilmu itu perlu diradoi. Kalau nggak percaya kamu tahu tentunya Imam Asy-Syafi'i, ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i namanya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu menjadi terkenal seperti itu ya karena diriyadhoi ilmunya. Beliau itu setiap hari itu khatam Al-Quran. Saya ulang lagi. Beliau ilmunya manfaat sampai dipakai hari ini. Sudah berapa ratus tahun beliau meninggal. Itu dipakai sebagai hujah, dipakai sebagai imam mazhab itu karena apa? Setiap ilmunya itu tidak diberakati. Sehari itu beliau khatam Quran pisan. Bayangin. Mau saya mesti sebulan bisa, no. Apa Imam Zuhaimi? Imam Syafi'i ini ada juga langsung. Mas Imam Syafi'i kira-kira khatam Quran berapa kali sehari? Atau berapa bulan sekali? Sudah sebulan sekali Mas Imam Syafi'i? Ya menengah. Nah, itu contoh saja. Ini contoh. Yang pertama tadi proses sufisme adalah yang satu adalah tazkiyatun nufus, mensucikan diri kita dulu. Ya mengurangi hal-hal yang negatif, dosa-dosa, maksiat-maksiat, itu kita kurangi. Lelak sisuk maksiat meneh enggak apa-apa, saya istighfar meneh. Nah, tapi jangan sampai ngidulinan gitu loh Mas. Sesuk istighfar meneh, mari jangan, tapi kita berusaha. Ya, jadi tadi yang pertama tazkiyatun nufus, yang kemudian semua itu perlu kita riyadhoi, mujahadah riyadhah. Ya, itu. Jadi setelah itu tentu nanti puncaknya kita menjadi ma'rifatullah.
Nah, jadi kita mengetahui Allah, maksudnya ma'rifatullah itu kita tidak bisa melihat Allah secara fisik ya, tapi kita tahu sifat-sifatnya, terus kemudian menghujam kuat bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah kan gitu. Sehingga apa, diri kita ketika maksiat itu wedi, apa takut. Wah, Gusti Allah roh ya. Makanya di sholat pun itu kalau bisa ketika sholat itu minimal pas Allahu Akbar, minimal ya itu ya tolonglah kelingan bahwa kamu itu sedang menghadap Allah, itu paling minimal. Kita berarti Allahu Akbar itu minimal kamu ya Allah, Gusti Allah tahu saya itu sedang menghadap Allah, itu minimal. Jadi Abu Hurairah menyatakan ya minimal khusyuk la ikhlas, minimal ketika Allah Akbar itu apa? Ingat kepada Allah bahwa selain Allah itu asghar, kecil. Itu. Nah, kemudian ya kalau lebih baik lagi sampai terakhir salam itu ya tambah baik lagi. Ya. Jadi ada beberapa contoh. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Ini ada juga makomat. Makomat itu adalah tingkatan-tingkatan dalam tasawuf. Tingkatan-tingkatan dalam tasawuf. Nah, ini makom pertama yang sudah ya. Jadi wong apa namanya orang sufi ya. Sufi itu biasanya suluk kepada ya. Makam pertama yaitu tobat. Ya, untuk tobat sih. Tobat itu artinya bahwasanya ya istighfar, itu paling mudah ya tobat itu istighfar. Kemudian setelah itu kita kita berjanji untuk tidak mengulangi apa yang kita perbuat. Ya. Kemudian setelah tobat ya kita berusaha sepenuh hati supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Gusti Allah. Kemudian kita tidak berusaha untuk tidak mengulangi hal-hal negatif, maksiat dan lain sebagainya itu tadi. Kemudian warok, ya. Makom warok itu bagaimana sih? Yaitu kedudukan spiritual yang harus dilalui seorang untuk menempuh jalan sufi. Yaitu apa? Ya warok itu menjauhi dosa-dosa. Dosa itu ya wirai loh, wong wirai itu maksudnya ya kalau bisa ya dosa besar itu jangan. Kemudian apalagi dosa kecil itu jangan, apalagi dosa besar. Gitu. Jadi warok itu menjauhi hal-hal yang bersifat itu tadi negatif, bersifat maksiat. Kemudian setelah ya tobat, kemudian bersifat wirai warok, yaitu kemudian adalah zuhud. Ya, zuhud itu apa sih? Dan begitu. Zuhud itu kita terus mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Ya. Jadi kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya zuhud. Ya. Saya ulang lagi ya. Yaitu yang pertama dia adalah tobat. Ya. Kemudian warok, wirai, kemudian yang ketiga zuhud, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian setelah itu adalah kefakiran. Masa kefakiran itu gimana sih? Gitu. Kefakiran itu apa? Enggak duit belas mboten. Tapi kefakiran ini adalah berasal dari kata bahwa kita merasa tidak punya daya dan upaya kecuali diupayakan oleh Allah. Jadi kita berhasil itu bukan berarti karena diri kita yang karena ikhtiar kita enggak, tapi ya karena diberhasilkan oleh Allah. Kita bisa menjadi orang soleh itu karena disolehkan oleh Gusti Allah. Itu namanya fakir. Ya. Maksudnya kita itu bukan apa-apa di hadapan Gusti Allah. Kita sudah berusaha jadi CEO, jadi manajer, ya itu dijadikan. Ya siapa yang menjadikan? Tetap Gusti Allah yang menjadikan kita. Karena apa? Kalau kita bertumpu pada apa namanya ya istilahnya itu bertumpu kepada usaha kita, banyak loh orang yang sudah berusaha mati-matian kerja keras tapi tidak sukses, kan begitu, ya kan? Kalau kita ngomong usaha, berarti kita akan kesulitan. Tapi kalau kita ngomong ya ini ya hadza min fadlir rabbi, ya ikilah anu pangeran iki. Wis rono kemurahan hatine pangeran, fadhole Gusti Allah. Kan begitu. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah sabar, ya. Apapun itu ya, yang ditetapkan oleh Allah kita terima. Ya, mungkin ya
kita hari ini ditakdir dadi anak wong gak duwe, sabar. Ini Mas Irfan ora sengganteng Mas Rangga umpamane. Ya kita tetap sabar. Tetep jadi Gusti Allah ngono ku. Atau Mas Fahmi ini enggak sengganteng Mas Dimas umpamane. Manis ya Mas Dimas ini manis. Enggak semanis Mas Dimas, kita sabar. Nah, sebetulnya cara cepat untuk kita bisa usul kepada Allah itu adalah menerima kehendak yang tidak menyenangkan kepada kita. Kenapa? Lek wong dikei nikmat itu cepat, pasti umumnya menungso lek dikei nikmat sing enak itu kalau seneng deh ya, umumnya menungso ya. Kayak Mas Rangga dikasih fisik bagus, ganteng, pinter umpamane. Ya, saya dikasih fisik lemu, gembrot, ngentutan umpamane nih ya. Banyak orang yang enggak mampu untuk itu, untuk menerima takdir sing ngono-ngono itu memang agak sih enggak terima. Nah, padahal itu adalah jalan tercepat ketika kita mau menerima. Ya wis lah, aku gak apa-apa Mas Dimas umpama ireng meles umpamane. Tapi kan manis. Kita bisa tetap melihat dari sisi positif. Kita selalu khusnudzon kepada Gusti Allah. Mulai dari itu saya dulu juga khusnudzon. Saya dulu itu belajarnya itu sulit sekali. Betul ini. Di pondok itu saya dulu sulit sekali belajar. Imtihan itu saya mesti terakhir sendiri. Nilaiku mesti welek dewe. Tapi saya berpikir, saya khusnudzon kepada Gusti Allah. Pokok aku usahakan di Gusti Allah kayak karena memang kewajiban kita hanya berusaha untuk golek ilmu, bukan berusaha untuk menjadi orang yang pintar. Nah, sing pintar kan Gusti Allah. Sakarepe Gusti Allah, saya tergoblok umpamanya hari ini. Lah besok kan dia enggak tahu. Saya penting sekarang ikhtiar. Ikhtiar saya lebih daripada teman-teman saya, tapi untuk hasilnya itu goblok. Teman saya itu pintar-pintar. Teman saya itu ada loh ya, mohon maaf. Itu sing umpamanya ya metu ke kamar itu maca lalaran nadoman kan dulu setoran nadoman itu sampai di pengajian itu sudah hafal. Saya itu loh sudah seminggu yang lalu hafal gak hafal tapi saya tidak menyerah, ya terima saja apa-apa ya. Mungkin adanya orang pintar itu karena adanya orang-orang goblok seperti saya kan begitu ya. Ono wong sugih karena wong melarat, lek kabeh sugih gak ada yang bilang melarat kan begitu. Ya itu tetap Gusti Allah, ya terima baik kan begitu. Bukan sing menjadikan apapun kita itu Gusti Allah, bukan kita. Bukan karena ikhtiar kita. Kabeh fadhole Gusti Allah. Oh, sange melase Gusti Allah kita. Nah, untuk mencari welas ya kita harus sabar. Kemudian ya setelah sabar itu kita tawakal. Ya, tawakal kepada Allah. Jadi setelah kita berusaha ikhtiar semampu kita sudah pasrah nang Gusti Allah. Karena itu sudah menjadi wilayahnya Gusti Allah, bukan wilayah kita. Jadi wilayah kita ini hanya berproses gitu ya. Hasilnya pasrah nosing. Biasanya itu kalau orang Jawa sing ngecat Lombok padahal ya enggak maksudnya ya enggak ngono. Masuk Gusti Allah repot ngecat Lombok barang. Enggak, maksudnya kan begitu. Jadi setelah apa yang kita ikhtiarkan sama nus belajar yo. Mari ngono ternyata semangat kok gak iso ae terkait dengan materi. Nah, wis apa-apa pasane Gusti Allah. Biar Gusti Allah yang ngatur. Sing penting sama wis tenanan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ridho. Terus kabeh pokok ridho. Saya ditakdir begini ya Allah, saya ridho. Takdir apapun dari Gusti Allah itu ridho. Nah, itu adalah yang luar biasa. Nah, itulah adalah konsep-konsep tasawuf. Dan tokoh-tokoh sufi siapa banyak sekali seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, yang paling terkenal tentu adalah Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali itu luar biasa sekali ya, tokoh sufi yang sangat. Karena apa? Ternyata ketika proses sufistiknya itu tadi ya, proses kehebatan Imam Ghazali tadi, beliau karangan-karangan beliau ya, yang sampai hari ini mungkin ya fenomenal lah kayak viral lah begitu. Yaitu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan ada yang berkata sampai begini, Pak. Umpama ini ya, umpama tidak ada Quran, tidak ada hadis, cukup Ihya Ulumuddin ini sudah sangat cukup. Sampai sebegitu hebatnya kitab Ihya Ulumuddin. Ini karangan Imam Ghazali, seorang tokoh sufi yang sangat luar biasa. Yang punya karangan tentunya ya, yang tidak punya ya banyak sih sebenarnya kayak Imam maaf ya. Abu Yazid Al-Bustami. Itu tokoh sufi juga Abu Yazid Al-Bustami. Cuma mungkin tidak
beliau tidak punya karangan yang sefenomenal Imam Ghazali. Abu Yazid Al-Bustami itu luar biasa. Dulu itu ada pernah cerita begini. Jadi ini tokoh ya, contoh ya. Abu Yazid Al-Bustami terkenal tokoh sufi yang luar biasa. Abu Yazid Al-Bustami itu ya saya ingat-ingat dulu. Jadi gini, pernah ketemu dengan mimpi lah ya, mimpinya begini kan. Ya namanya sufi ya ini, jadi zaman jangan langsung ngikuti ini ndak, tapi harus proses tadi yang saya ceritakan, harus syariat itu kuat. Mari kalau mlebu toreko, mlebu toreko nanti kamu akan mencapai ma'rifat baru hakikat dan begitu. Ini tokoh yang sudah paham ya, sudah ma'rifatullah tentunya ya. Yaitu adalah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah ngipi ketemu Gusti Allah, takok yang Gusti Allah itu aneh. Gusti, kira-kira siapa nanti yang akan menemani di surga saya? Surga itu kan kelas-kelasan tuh, ya. Nah, jadi surga itu kelas-kelasan. Surga sing biasanya nyumbang masjid 2000 ya surga kelas WC. Lah iya kan? Surga sing ono nyamuke, kelas WC, kelas ekonomi lah mungkin. Mungkin bawahnya ekonomi lah. Surga itu kelas-kelasan. Nah, kita masuk surga itu karena fadhole Gusti Allah, ya, karena rahmate Gusti Allah. Tapi fasilitas di surga itu tergantung amalia kita, Rek. Nah, ngerti ya. Nah, Abu Yazid Al-Bustami makomnya wis dukur to wis. Nah, ketika dia bertemu dengan Allah itu bilang, Gusti siapa kira-kira yang akan menemani saya di surga nanti? Wah, kamu kan enggak gitu kira-kira tanya itu. Ya dosamu sakeh kan begitu. Tapi kalau Abu Yazid Al-Bustami enggak, siapa yang kira-kira nanti nemeni saya? Kok gak ono kelas makom kayak aku iki sing saiki lho sing setara dengan saya yang masih hidup. Kemudian ternyata Gusti Allah menyebut, oh kalau si Fulan. Si Fulan ini adalah seorang yang hidup di kampung ini gitu. Jelaskan ciri-cirinya. Orang ini hidup di kampung ini. Langsung bangun, dicari, bener ketemu ternyata. Ketemu orang yang akan menemani dia nanti di surga. Oh, surga kelas begitu ya. Kelas mbek anu lah, kelas mbek Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian betapa kagetnya dia ya. Ketika dia datang, kemudian si orang yang katanya surganya sekelas dengan dia tadi, dengan beliau maksud dia lah, dengan sekelas dengan Abu Yazid Al-Bustami tadi, itu ternyata dia adalah bersama orang-orang yang mabuk. Jadi ono wali mungkin gitu lah. Senengannya itu untuk bar, di pelacuran, di tempat-tempat wis gak kena gitu. Betapa kagetnya dia, masya Allah, mosok dapuran kayak gini yang nanti akan sekelas dengan saya swarga. Enggak mungkin kayak keliru, mungkin Gusti mengipiku keliru paling. Sudah datang, dia tahu masya Allah. Umpama jenenge umpama Irfan Irfan kok koyok ngono sih dapurane umpama. Dia kok sama orang-orang yang begitu-begitu orang yang bermaksiat. Betapa kagetnya dia. Terus kemudian akhirnya balik kucing, nggak jadi nemui si ini yang dalam mimpinya tadi. Betapa kagetnya lagi Abu Yazid dipanggil sama dia. Yazid, sini. Padahal kan dia nggak tahu. Belum sempat ngomong-ngomongan belum sama wali yang penggayane di tempat-tempat seperti tadi. Abu Yazid, sini. Kamu mencari saya kan? Iya gitu. Enggak, saya cari orang yang sekelas dengan saya. Iya, saya yang nanti surganya sekelas dengan kamu. Betapa kagetnya. Orang ngomong itu. Dewi seru dhisik. Wah, cocok iki kancane wali temenan iki. Kemudian si Abu Yazid tadi memalingkan. Sebelum didekati, tapi omong-omongan batin ya. Kemudian didekati. Loh, kamu kenapa kok sampai seperti ini? Kamu jadi wali nih Gusti Allah. Bahkan swargane kelasnya padha mbek aku. Tapi kenapa kok hidupmu kok seperti ini? Kemudian didudukkanlah biasa. Ini loh ya, kasarannya begitu. Ngomongnya biar enak. Begini. Bahwasanya itu ya saya biman silatit topik. Jadi wali-wali model master itu ya, wali-wali yang ditutup oleh Allah. Ngapunten kalau sekarang yang fenomenal di sini itu Gusmi dulu.
Gus Mi itu sukanya pergi kemana-mana, ke tempat pelacuran. Tapi apa untuk melacur? Tidak. Malah nobat wong seperti itu kan hebat. Nah, yang mungkin lagi ya saya tidak tahu wali atau bukan, yang jelas saya bukan wali ya, wali murid. Itu yang senang kebar yang hari ini ya setelah sepeninggalan Gus Mi ini ada yang Gus Miftah ini fenomenal. Tapi beliau hebat sekali. Mungkin dihujat kemana-mana, tapi kan prestasinya jelas sebenarnya. Masih beliau dihujat luar biasa ya, tapi prestasinya jelas. Nobat tong sapiro itu. Kemudian sampai Deddy Corbuzier saja itu bisa masuk Islam, luar biasa itu. Sing menghujat belum tentu Islam wong siji, nobat belum tentu. Tapi jasanya Gus Miftah sudah luar biasa, dia mampu menobatkan banyak orang, mampu mengislamkan orang yang bahkan sangat kritis sekali, maksudnya cara berpikirnya Deddy Corbuzier itu cerdas lah. Tapi di tangan Gus Miftah, beliau sampai bisa masuk Islam. Nah, saya wallahu alam saya tidak tahu, yang jelas bahwasanya dulu itu ada cerita seitu ya. Saya kembalikan ke cerita yang Abu Zaid Al-Bustami ketika ketemu dengan wali yang mastur tadi, wali yang disembunyikan identitasnya oleh Allah. Gini loh ya, saya kan seperti topik. Lah kalau jenengan kan memang sudah wali yang terkenal, ya jenengan itu enak. Di pondok, di santri enak. Maksudnya orang-orang yang jenengan didik, yang jenengan bimbing itu ya wong-wong sing wis memang punya niatan bagus untuk mencari ridho Allah saya. Karena gitu. Lah mereka itu makhluk Gusti Allah yang sebetulnya butuh hidayah. Lek semua orang kabeh model wali kayak jenengan, pun kayak Abdul Aziz Abu Sama edok pondok. Lah terus apa sing kate ngrumati wong keleleran di pinggir-pinggir dalan ngeten iki, kata seperti itu. Nah, itulah tugas kami. Nah, dulu ini banyak dulu di sini, memang ceritakan di situ kan tempat pelacuran, mabuk-mabukan. Di sini dulu banyak. Nah, iki wis karek separuh. Jadi ini si Abu Yazid Al-Bustami wali formal, wali yang masyhur formal lah. Gitu. Lah ini wali tidak formal. Gitu. Enggak ini kalau orang ngancani wong-wong sing fasek-fasek nih. Lah iki wong fasik iki karek separuh. Sing separuh wis tobat. Lah saiki kon lah yo kasaran begitu sama-sama wali. Sampean kan ya wali, kelasnya padha wae aku sok swarga. Lagi saiki tobat nang wong sakmene akeh. Iki karek separuh wae. Waduh, biasa dia sempat bingung waktu, masyaallah. Lah dia kan wali formal. Nah, gitu. Nobat orang nakal nggak pernah punya pengalaman lah nobat orang nakal. Tapi yang namanya wali ya sudah ditata hatinya, bahwasanya ya itu tadi apa namanya, aku bisa itu dibisahkan oleh Allah. Jadi beliau punya perikiran seperti itu. Aku iso nobat wong tapi krono diisakno mbek Gusti Allah. Karena yang memberikan bisa itu Gusti Allah, bukan saya. Langsung ngetok nih aji-aji ini lah karena pokoknya karena krono semua krono Gusti Allah. Wes ngene kau wabeh itu sapa anak buahmu sing bejat-bejat iku kon rene kelompok no. Kon delok wajah, kon delok wajah Abu Yazid Abu Bustami. Lek gak tobat langsung jok delok aku Abu Yazid. Wah, ngetok nih kekuatan gedak ya. Betul ternyata setelah anu, rene kilo jenenge Abu Yazid. Setelah itu semua datang, masya Allah, ketika melihat wajahnya Abu Yazid Abu Bustami langsung jungkir tobat semuanya. Jadi wali kelas A ya nih, wali podo wali ini, wali podo hebat ya. Walaupun nggak pengalaman, tapi beliau punya keyakinan bahwa saya bisa dibisahkan. Aku iso nobat orang karena dibisahkan oleh Allah, bukan karena usahanya sendiri. Nah, begitu. Baik, ada pertanyaan tadi yang belum saya jawab. Kira-kira pertanyaannya apa Mas Fahmi tadi, Mas Fahmi, coba. Yang tadi, Pak. Yang dimaksud dengan hakikat dan makrifah. Tadi sudah jelas ya. Tadi kan sudah saya periode satu syariat, terus kemudian toriko, makrifat sama hakikat. Terus apa lagi Mas? Contoh tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya sudah terjawab berarti ya. Jadi bagaimana pola pikir kita itu tetap kepada Allah. Kita kerja ya krono Gusti Allah. Ngoten lho ya. Kemudian sampean belajar di rumah krono Gusti Allah, krono pekerjaan. Kok krono Gusti Allah. Terus apa lagi Mas? Ampun Pak. Ampun. Baik. Ya. Ini masih ada waktu, monggo kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu 10 menit.
apakah ada yang bertanya di luar ini? Yang bertanya nanti tolong dicatat juga Mas Fahmi ya. Anggap saja ini pertanyaan yang sampai tapi sing jawab aku. Monggo yang mau bertanya. Atau pemateri diri sendiri mau bertanya juga tidak apa-apa. Terkait dengan Saya Pak mau tanya. Monggo. Itu yang di tingkatannya tasawuf itu apakah urutannya itu syariat, torekot, terus hakikat atau makrifat dulu terus hakikat itu Pak? Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dimas ya. Perlu dijelaskan ini ya. Jadi memang untuk untuk step tahap-tahapnya ya, yang seperti saya bilang tadi bahwa yang pertama adalah syariat. Syariat itu kudu kuat. Ya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia, rojone para wali. Itu bilang begitu. Lek sampean syariat gak kuat jebol gitu. Ya. Artinya apa? Delok ngapunten ketika syariat kamu gak kuat. Syekh Abdul Qadir Jilani tahu misui, lek maca manaqib ya. Maca manaqib Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Abdul Qadir Jilani bilang seperti ini, ihsa ya laib. Itu cara kasaran itu misuh, tapi misui setan. Jadi setannya dipisui ambek Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena apa setane dawuh ngene kasarane ya kasaranan dawuh ini. Ora dawuh setan kok dawuh. Setan ngomong begini ya. Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Abdul Qadir, sampean saiki tak bebasno sangka syariat. Serasa salat, serasa poso wis, serasa Jumatan sama bebas wis. Pokoknya samane wali kelas tinggi. Nanti dipisui diancuk kon setan. Kasarannya begitu. Ihsa ya laib. Mana di mana kita ada cara kasaran ngomong itu begitu, tapi ya karena ini wali yang nggak ngomong, tapi itu cara wis misuh kasar ngono wis kasar, setannya dipisui. Cangkamu menengotan setan. Loh, kaget si setan tadi kaget, loh kamu kok tahu saya setan? Oh iya dong, karena memang itu syariat benar-benar sudah kuat sekali syariat. Kalau kamu Gusti Allah kan nggak mungkin Gusti Allah ngongkon aku kayak gini, ngongkon prei sholat, prei poso, prei sembarang kali terus prei kabeh, nggak mungkin. Lek kon itu mesti setan, makanya dipisui dan ihsa ya lain, cangkemmu menengok. Berarti tak ulang lagi mau malah miso-miso aku. Nah, gitu lah ya. Satu pertama syariat harus kuat. Kemudian maju naik lagi satu langkah yaitu torekoh. Torekoh itu harus ada yang bimbing. Ya, seperti tadi saya ceritakan, gue perahu, ya. Kemudian perahumu itu mlebu nang toreko, berarti mlebu nang samudra toreko. Udah ono sing bimbing, kudu duwe kompas sama, kudu duwe mursyid. Lek gak duwe masalah hilang sama mau nyerot nek kono gak ketemu judulane. Wis salah coba. Bisa dicoba. Wis setelah itu baru nanti ada ke tahap selanjutnya yaitu ma'rifatullah. Ngawerui. Kita tahu, ya. Baru setelah tahu adalah hakikat. Nah, hakikat itu dhuwur dewe. Kita sudah benar-benar mendapatkan nurullah. Nah, jadi kita tahu dulu makrifat dulu, baru kita ke hakikat. Malah sampai puncak itu ada Syekh Lemah Bang, yaitu Syekh Siti Jenar. Wah itu sudah nggak ilmu hakikat itu. Kau ono nang kene, kau ono Syekh Siti Jenar di sini yang ada Gusti Allah. Wah sih, itu keduren nih boleh kan begitu. Nah, jadi sebetulnya kesalahannya hanya kita di bahwasanya langsung konsep hakikat yang diajarkan kepada santri sing nggak ngerti apa. Nah, itu sebetulnya kesalahan yang ada di yang ada di pengajarannya Syekh Siti Jenar. Jadi sing diajarin langsung hakikat. Itu bener memang gitu loh. Bagi ini Syekh Siti Jenar, tapi bagi kita orang awam tidak bener itu. Nah, dulu itu juga ada sebelum Syekh Siti Jenar itu namanya, lupa saya. Itu sudah mengenalkan konsep wahdatul wujud. Saya lupa nanti kapan saya lupa. Sebelum Syekh Siti Jenar itu sudah ada yang mengenal itu juga begitu. Akhirnya ulama para fuqaha, para ahli fikih itu sepakat bahwa dia sesat. Gitu loh. Astagfirullah, siapa namanya? Itu sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Oh, Masya Allah, selahli ya. Nah, jelas begitu ya. Jadi kalau langsung teko hakikat itu akan kesulitan. Ya jelas tidak bisa menerima akal kita kan itu karena prosesnya belum dilalui.
kadang torekot aja belum selesai gitu. Jadi kita kuatkan saja. Tapi memang prosesnya seperti itu. Ya, itu yang contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi, ya kudu yang pertama tazkiyatun nufus. Artinya disucikan dhisik. Mari disucikan diisi sampai zikir Allah. Terus kemudian saya punya tadi bahwasanya kita itu tadi apa tadi? Bentar. Ya, tadi. Ya. Sama tobat sih ya, disucikan artinya waro, wirai, dan zuhud. Terus menyatakan bahwasanya kita fakir. Kemudian sabar, tawakal, terus terakhir adalah ridho kepada ketetapan Gusti Allah. Karena begini ya, malam yaskur bin na'mai, sing sapa wong ora gelem syukur mbek nikmatku. Terus kemudian apa lagi, Pak? Pokok tidak ridho dengan kodok kodarku takdir Gusti Allah. Faliyat lub robban siwai, maka carilah Tuhan selain saya. Wow, kan keren toh, ancamannya kan keren. Lek sama ra gelem syukur mbek nikmatku, ora ridho mbek kodok kodarku Gusti Allah, maka carilah Tuhan selain saya. Golek sapa meneh sampean. Ini kiwan. Kan begitu. Jadi itulah yang perlu kita pahami bahwasanya semua itu ada prosesnya. Dari itu kita belajar hari ini adalah ayolah kita konsep-konsep sufisme itu kita tanamkan dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari. Itu boleh ya. Itu boleh. Jadi karakteristik sufistik yang sudah saya paparkan tadi ya kan bisa tuh. Sama kan iso lah. Ya tobat, dia mau istighfar minimal gitu ya. Sekarang melakukan. Terus selanjutnya sampai kita benar-benar ridho kepada ketetapan Gusti Allah. Nanti Mas Dimas ya. Lagi, monggo. Cukup. Baik, untuk pertemuan hari Selasa besok siapa yang akan presentasi? Ada apa enggak hari ini? Puji Agus, Pak. Puji, Mas Puji dengan siapa? Mas, Saya dengan Mas Dimas. Oh, Dengan Mas. saya, Pak. Oke. Jadi Mas Puji dan Mas Dimas tolong dipersiapkan PPT-nya minimal ya. Kemudian kalau bisa ya sama makalahnya. PPT dan makalah nanti dikirim ke saya. Kemudian untuk PPT-nya Makalah juga toh, Pak. gimana? Makalah juga. Ya, PPT sama makalah. Itu yang bagus. Oh, Kalau punya PPT tok ya enggak apa-apa wis. Ya. Yang penting PPT-nya harus dikirim ke grup. Ini sekali lagi, PPT-nya harus dikirim ke grup. Nanti sebelum kita mulai perkuliahan, saya harapkan mahasiswa sudah membaca sedikit. Nah, ya, jadi minimal ada Makalahnya itu kita apa? diskusi. Gimana, Mas? apakah makalahnya itu wajib? Ya wajib, makalahnya bersifat sunnah. Sing wajib PPT. Sunnah ya, Pak. Nggih. Tapi kira-kira ada poin-poinnya nggak di situ, Iya. Pak? Ya jelas ada toh, Mas. Oh, Sunnah iya. itu lek dilakoni oleh nilai, kalau nggak dilakoni ya nggak oleh popon begitu. Berarti ganjarannya plus-plus gitu, Pak ya. Jelas sekali. Nah, jadi yang penting harus ada PPT-nya. PPT-nya tolong di-share di grup. Supaya apa nanti sebelum perkuliahan dimulai teman-teman sudah siap. Maksudnya sudah punya bahan diskusi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup nggih? Baik, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Semoga apa yang kita pelajari, kita ikhtiarkan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala nggih. Kemudian kita semua dijadikan orang-orang yang ahlul albab ya, orang-orang yang bagus, orang-orang yang hidupnya selalu mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus keluarga kita juga jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Hidup kita juga diberi rezeki yang banyak barokah gitu. Kemudian jangan lupa kita berdoa juga nggih untuk orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Karena wasilah beliaulah kita hadir di dunia ini, ya kita ada di dunia ini, kita bisa bertatap muka itu wasilah orang tua kita. Apapun itu orang tua kita, baik buruk ya, tetap orang tua kita dan kita wajib mendoakan. Mari ya, tutup dengan suratul Fatihah yang terkhusus untuk Nabi kita tentunya, kemudian untuk orang tua kita ya.
ala diniyah wa ibnu sholihah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.